Ora beli uang, kemudian bensin, parkir, campur penting. Apa? Api sudah pegang. Uangku. Maksudnya apa lagi? Itu satu api. Tetap supaya tidak tergabung. Dari mana? Dari kenapa kamu hektar uang di staples? Uangku sendiri kenapa? Tidak boleh itu kan lah. Kenapa tidak boleh? Nah, supaya tidak tercampur ini uang bensinku, uang parkirku. Hai, berarti sekarang ini harus terapkan CDP. Apalagi itu makanan, apalagi CDP. Apa sih ini CDP? CDP itu cinta bangga paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Bagaimana caranya? Apa tinggal latih kak? Bagaimana cinta, bangga, paham rupiah? Baru saya dengar kata-kata. Tunggu. Aku telepon dulu pada ini temanku yang lebih expert Ah, di bidangnya. kasih datang di sini. Kasih datang. Ya. Terus cari dia tahu. Ya, ini sudah ada. Nanti ini bang. Tidak, ketok-ketok dulu nih. Ada kuning. Contoh. Langsung ada di sini. Jadi di sini sekarang kita tidak memperkenalkan, Oh begitu. kita mempersilahkan. Oh persilakan. Tapi kita tanya dulu. Assalamualaikum, bagaimana kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus Sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sedangkan expert. Kita bilang tadi expert di bidang di bidangnya tentang CDP. CDP ya. Boleh. Kita bangga paham rupiah. Sekarang sudah ada Mas Fakih. Oke, Pak Parli, Pak Siap. nemuin ya. Sebenarnya tadi gini Pak saya tuh bagi-bagi uangku supaya tidak tercampur uang parkirku toh. Oke. Uang Saat mau bantu masuk di sedekah. Nah ini salah yang begini. Itu itu persona. Nah, jangan kan dulu. Iya. Terus saya bilang saya ada CDP. Nah, betul. Tadi Mas Hasan katakan CDP itu Ya. cinta, Ah. bangga, paham, rupiah. Nggak pernah kita dengar gitu. Ya tidak, Pak harus dengar. Kalau 3D pernah kita dengar tuh. CDP. Kayaknya dulu tapi saya lupa apa namanya CDP. 3D itu dilihat, Aha. diraba, diterawang. Nah sekarang ini kita mengkampanyekan dengan istilah CDP lebih luas lagi. Luas. Cinta, bangga, paham, rupiah. Cinta, bangsa, paham rupiah. Kan banyak tuh? Iya, tapi apa sih itu saja. Kita bertanya lagi tentang cinta. Iya. Jadi cinta, kenapa kita mesti mencintai rupiah? Ya. Ya, jadi cinta itu merupakan perwujudan kemampuan masyarakat untuk mengenali karakteristik rupiah kita, mengenali unsur pengaman yang ada pada rupiah kita. Ya. Selama ini mungkin Mbak Sasa dengan Mas Fadil tahu tidak kalau rupiah itu dari bahannya dari apa? Dari Kertas. Itu kertasnya dari apa? Kertas yang dipakai menulis. Kalau yang dipakai menulis itu dari serat kayu. Iya. Kalau uang rupiah kita dari serat kapas. Itu kan? Tahu kan? Baru kita tahu kan? Nah, itulah kenapa kita harus mencintai rupiah, mengenali karakteristik dan unsur pengaman pada rupiah. Berarti karakteristik dari uang rupiah itu adalah terbuat dari Iya, bahan uangnya terbuat dari serat kapas. Apa keunggulannya? Apa kelebihan daripada serat kapas? Iya. Kalau serat kapas itu, uang kita sih taruh di bawah sinar UV itu tidak mengendar warnanya. Kami coba lihat sama serat kayu. Ya, kertas yang dia bilang tadi Mas Fadli Kuarto atau apa toh, coba taruh di bawah sinar UV pasti mengendar terlihat. Oh begitu, itulah juga ya. Jadi apabila uangnya uang palsu. Uang palsu. Pantas kalau uang itu dicuci tidak hancur. Dan Iya. Apa Tadi karena serat kapas, kita kenali rupiah kita, karakteristik dan unsur pengamannya. Kemudian juga bagaimana cara kita memperlakukan rupiah kita dengan tepat. Bagaimana caranya?
ada istilah 5J. 5J. Ah, Apa itu? kayak kita tahu lagi tuh. 5J? 5 J. Oh 5J. 5J. J, 5J itu artinya 5 jangan. Oh iya jangan. Bang rapi nih jangan. Itu tadi yang pertama itu. Oh, Yang Berarti kita boleh tadi. Tidak, salah tadi. itu salah besar. Karena itu merusak fisik uang. Merusak. Iya. Jadi yang pertama jangan di stapler. Jadi bagaimana tahu itu Mas Fadli kalau Iya, kalau bisa pisah-pisah. pisah-pisah. Ini bisa uang ya. Tidak pakai karet boleh pakai karet. pakai karet boleh, tetapi jangan sampai merusak uang, fisik uang. Oh, bagus kayak kalau dikasih amplop. Iya. Ada dompet-dompet gitu. Benar yang paling biasa. Yang begitu Jangan dompet dompet money. dompet kecil yang dilipat-lipat, jangan yang panjang. Oh yang panjang. Oh iya. Iya. Oke. Itu merawat rupiah dengan 5J, jangan di stapler. Kemudian yang kedua jangan dicoret-coret. Oh. Nggak bisa mencoret-coret itu uangnya. Iya iya. Biasa saya dapat itu di 1.000. Uang Masih bukan. Iya. Tidak biasa saya dapat kalau pergi pasar beca saya hanya beli dari 1 kilo aku di situ tidak boleh apa iya. Nggak boleh. Itu mencoret-coret uang nggak boleh. Itu sih yang merusak fisik uang seperti itu. Nggak boleh. Jangan sampai nanti putus sama pacar atau apa ditulis di situ. Coret gambar lokal. I hate you. Hubungi saya. Ya, si dia apa lagi? Kedua, ya. Kemudian yang ketiga, jangan dibasahi. Itu dibasahi juga termasuk merusak uang. Rusak uang. Tapi kan tidak hancur sih. Apa kan masalah tidak hancurnya? Tapi kalau uang dalam waktu lama dikasih masuk di air, ya seperti perlakuannya kalau kita ke pasar. Ya. Ada sih sebagian itu tidak semua pedagang, tidak semua. Ya pedagang, ya ada kotak-kotak uangnya, apalagi di tempat-tempat basah ya. Dapat dari masyarakat, pembeli dikasih masuk di situ. Uang di dalam Oh sorry, saya biasa begitu. Ya. Kalau beli ikan, kita kasih balik 50.000 baru, nah kasih kan kalau 10.000 sudah masuk ikan dia. Coba bayangkan, kalau uang saya itu uang baru keluar dari BI, anggaplah jam 10 pagi, dibawa ke pasar jam 11 umpamanya. Jam 2 mungkin sudah udah pucet nih kan? Ya artinya, uang itu masih bisa beredar sampai 1 tahun, 2 tahun. Hanya dalam waktu 1 hari, uang itu sudah harus dimusnahkan kalau di satu Indonesia. Jadi itu jangan dibasahi. Yang keempat, jangan di rumah. Nah, ini juga kan? Oh iya, biasa kalau sudah kita terima uang berburu dan sekarang dompet langsung masuk di kantong Langsung saja. jadi kasih begini atau kalau terima kita kembali apa langsung jadi kasih masuk di dalam. Karena kalau di rumah itu sudah merubah fisik uang bisa. Iya. Ya uang baru kalau sudah di rumah kan lurus nih. Itu merusak fisik uang. Dan yang kelima, aja jangan di. Jangan di. Karena orang yang sering lipat-lipat uang itu. Iya. Tapi biasanya itu Ustaz, kalau ada pernah aku lihat temanku sudah dia lipat-lipat uangnya mau udah kasih urus lagi nastri ke Ustaz. Ya Pak Fadli. Boleh kan? Dan ada yang penting bagaimana kalau saya intinya bagaimana memperlakukan uang tak dengan bagus. Kasih kita sudah sampai dengan 5J. Sejauh lagi lipat uang tak. Jadi hati-hati juga. Termasuk juga kalau kita buka-bukaan itu buka amplop. Iya. Kalau buka amplop langsung kita di situ. Yang kita suka sih tadi. Kalau jadi kalau dibuka itu amplop, itu dia bilang kata berdarah. Luka tak berdarah kan pas dibuka. Lima-limanya robek semua. Itu memberikan sakit hati. Jadi kalau bicara tentang bangga, itu merupakan perwujudan masyarakat. Sebelum bisa itu cinta kan ya, jadi mengenai karakteristik menjaga rupiah dengan ibadah. Yang ketiga menjaga rupiah tak dari pemalsuan uang. Hati-hati. Iya. Pertama menjaga rupiah. Yang karakteristik menjaga rupiah. Yang ketiga itu terkait dengan menjaga rupiah kita dari pemalsuan uang. Itu. Kalau kita sudah pahami karakteristik uang, unsur pengalamannya juga, maka insya Allah itu kita bagi dari pemalsuan uang. Iya. Kalau pada dia dikenali, pada dirimu udah dikenali. Kalau masyarakat sudah paham itu bagaimana menjaga melihat karakteristik uang tak, kemudian juga bisa mengetahui unsur pengalamannya, maka kita akan terhindar. Iya. Itu kan dari awal seperti itu. Mulai dari cinta. Dari cinta. Oke, setelah cinta ada bangga. Bangga itu merupakan kewujudan masyarakat, kemampuan masyarakat untuk mengetahui bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Satu-satunya mata uang
yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pembayaran Indonesia rupiah. Yang kedua, sebagai simbol kedaulatan negara. Bahwa rupiah merupakan salah satu berdaulatnya sebuah negara karena rupiah. Alasan faktor ya. Seperti itu. Kemudian rupiah juga sebagai alat pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, pakai rupiah. Tidak boleh ada pecahan lain. Uang-uang lain yang beredar di Indonesia saat ini. Tidak kenapa kita harus dilawan karena rupiah kita. Jadi itu yang belanja pakai selain rupiah. Hati-hati betul yang Mas Fahmi bilang. Hati-hati, itu di dalam Undang-Undang Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang ya. Itu disebutkan di situ bahwa rupiah itu satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada pecahan lain. Ya. Dan itu kalau umpamanya ada orang di contoh kasus saja, ada beberapa waktu yang lalu ada orang mengembalikan dalam bentuk permen. Ya, sering. Oh, saya dapat itu. Di pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang itu disebutkan bahwa sebagai alat pengembalian dalam bentuk transaksi pembayaran itu harus menggunakan rupiah. Tidak boleh menggunakan yang lain-lain. Kalau di sini ada denda pidana dengan penjara. Denda pidananya itu berapa? 1 tahun. Iya, denda pidana. Sangat serius ya. Denda penjara iya. Ya. 1 tahun dan denda materinya berapa? 200 juta. Padahal berbayar uang ini cuma uang yang 100-200 rupiah. Dalam bentuk permen. Dalam bentuk permen. Makanya ini kita edukasi masyarakat dan juga kepada NTU jangan mengembalikan dalam permen. Ini perlu digarisbawahi. Jadi satu-satunya bukan salah satunya, satu-satunya alat pembayaran yang sah. Jadi kalau ada yang kasih kembali permen, nah harus itu Di mana itu melapor? Ya. Kita edukasi? Kita edukasi masyarakat. Makanya ini penting kita edukasi masyarakat. Seperti ini kan baru-baru ini ada pondok kasus ya. Iya. Satu tempat dia melapor ke kepolisian. Oke. Dia melapor ke kepolisian, makanya dari Bank Indonesia diminta sebagai keterangan ahli terkait dengan itu. Jadi ini kan nanti kita tidak mau ini masyarakat ataupun juga retail kemudian dalam hal ini makanya edukasi. Jangan mengabaikan ada satu permen. Kalau mau logam banyak kok terkait logam, antara perkara diperlakukan juga seperti Oke. Cinta, bangga. Satu lagi. Paham. Nah, ini yang paham ini. Ya kalau paham itu merupakan perwujudan kemampuan masyarakat untuk mengetahui bahwa rupiah fungsinya sebagai pengendara uang, sebagai fungsi stabilitas ekonomi, dan yang ketiga juga rupiah sebagai fungsi penyimpan nilai. Seperti itu. Sehingga kita apa? Kita harus bijak. Ada 3 bijak terhadap paham rupiah. Bijak berbelanja, kemudian bijak bertransaksi juga, dan tentunya berhemat. Berhemat. Nah ini saya harus berhemat. Jadi bukan cuma ini tadi sektor kita juga bijak berbelanja, berhemat ini. Saya sudah ada pos-posnya. Oh, Ini yang untuk apa? Ini untuk apa? Oh, berarti bisa masuk ke CDP rupiah itu. Masuk ke paham tentang CDP. Omega? Iya. Oke, jadi ini tadi digambarkan CDP. Jadi sekarang sudah lebih paham apa itu CDP, cinta, bangga, paham rupiah. Cocok sekali. Tapi anyway kita labur dulu ya. Boleh? Benar kita akan balik lagi. Oke. Balik lagi. Ini sudah ready. Oke, jadi tadi kita sudah mau dijelaskan sama Pak Fadli tentang CBP, cinta, bangga, dan paham rupiah. Betul. Ini banyak banget ya yang dijelaskan tadi. Dan sekarang Nah, tadi waktu kita break, ada saya sempat scroll HP di medsos. Ternyata ini kegiatan CDP ini banyak sekali ya Pak ya. Saya lihat di medsos Instagram CDP Rupiah Sulsel banyak sekali sosialisasinya Sas. Menurut saya mungkin mau bertanya lagi nih ke Pak Fadli. Apa sih urgensi saat ini Bank Indonesia rutin nih kampanye tentang CDP Rupiah teman-teman? Oke, terima kasih Mas Fadli. Sasa. Jadi kenapa Bank Indonesia mengkampanyekan rupiah? Kita ketahui ya bahwa Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Indonesia dan juga sebagai lembaga negara, Bank Indonesia itu memiliki tujuan mencapai dan menjaga kestabilan rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengajak masyarakat, mengajak kita semua untuk mengikuti
atau berkampanye terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah. Itu mungkin. Oh, seperti itu ya. Sebenarnya Pak, pada saya mau bertanya, kalau CBP rupiah itu pastinya itu tugas siapa sih? Apakah tugas perbankan, tugas sasa, tugas apa ini? Sebenarnya dimulai dari mana sih ini tugas ini, Pak? Kalau berbicara tentang CP, ini kan sebenarnya tugas kita semuanya. Kan tadi kita sudah jelaskan juga bagaimana itu kita cinta, bangga dengan paham rupiah. Dengan tidak cinta terhadap rupiah, kita bangga terhadap rupiah, kemudian juga kita paham terhadap rupiah. Ini kan bisa mempengaruhi, ya. Sehingga ini kita bisa mulai dari diri sendiri. Kita bisa mulai dari sendiri ketika kita paham dengan rupiah, kita cinta rupiah, kita tahu karakteristik rupiah kita tahu unsur pengaman yang ada dalam rupiah kita, ini kan bisa menghindari peredaran uang palsu, ya, bisa menghindari juga orang-orang jadi korban. Sehingga ini memang betul kita harus masif untuk mengkampanyekan rupiah di mata bersama. Itu tadi terkait dengan case yang kita sudah sampaikan, terkait orang belanja mengembalikan dengan dokumen, ya kan? Sehingga ketika kampanye ini kita lakukan tentang CDP, tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi nanti uang yang sebagai pembayaran yang sah transaksi rupiah, tidak ada lagi dalam bentuk barang, token atau apa. Oke. Sepertinya kita masih itu mengkampanyekan rupiah kita. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri nih, Mas Fadli, Iya. langkah-langkahnya apa saja sih yang dilakukan dalam kampanye CBP ini? Oke, bahwa sesuai dengan desain CDP dari kantor usaha, di situ ada tiga segmen. Yang pertama edukasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah kolaborasi. Di edukasi itu kita turun ke masyarakat, ke akademisi, ada istilah dengan go to school, sering kan ternyata turun ke sekolah-sekolah kan, sosialisasi itu go to school. Kemudian juga ada go to kampus. Oh, itu untuk edukasi. Itu ngasih terkait itu. Kemudian juga ada go to pesantren. Normal dari go to pesantren. Itu juga dilibatkan. Kemudian dari sisi kolaborasinya, kita juga melakukan TOT, Training of Trainers. Itu kepada apa? TOT CBP kepada perbankan. Oh, dengan harapan nanti orang bank ini bisa melanjutkan ya sosialisasi CBP-nya ya seperti itu. Perbankan menjadi duta CBP rupiah. Ada Makanya ikut TOT dulu kan. Sudah ikut TOT ada kan duta CBP. Kemudian juga guru-guru kita ada TOT kepada guru-guru. Nah, kalau guru-guru nanti kepada siswa kan? Kepada siswa, oke. Dia sampaikan kepada siswanya, nanti siswanya sampaikan ke orang tuanya sampaikan ke tetangganya ke pasar, dia jelaskan sama pedagang. Secara masif ya, secara tidak sadar ini dulu kampanye CDP seperti itu. Kemudian dari sisi komunikasi, yang tadi Mas Fadli sampaikan, sosialisasi CDP dengan konten-konten di medsos, di Facebook, di IG, di TikTok itu sudah. Jadi kita secara online juga secara offline juga kita lakukan kampanye CDP. Nggak sesuai ke semua Indonesia. Oh iya. Guru-guru aja dikasih TOT luar biasa kalinya. Kalau perbankan oke lah, guru juga ya. juga. Biar semuanya pada paham gitu, masyarakat sampai pelosok juga paham yang seperti itu. Nggak menjadi guru, siswanya juga. Siswanya juga. Edukasi CDP. Tapi dari ide itu tantangan apa aja sih, Mas Fadli? Kalau selama ini nggak ada sih tantangan dari kita. Kita alhamdulillah juga berkoordinasi dengan kerjasama dengan dinas pendidikan kan, dinas pendidikan provinsi. Kita mendapat respon, dia juga memfasilitasi untuk pergi ke sekolah-sekolah. Jadi kita sebenarnya nggak ada, alhamdulillah selamanya. Stakeholder pun yang lain mendukung gitu ya? Mendukung semua. Bahkan bukan hanya ke sekolah, ke guru atau ke perbankan, kita juga perlu ke masyarakat dalam bentuk apa? Sosialisasi ke kelurahan-kelurahan. Iya, Dari kelurahan. Kita koordinasi dengan Pak Lurah, kemudian Pak Lurah kita harap kumpulkan masyarakatnya, kumpul di satu tempat, kita sosialisasi bersama orang di situ. Seperti itu. Tapi kalau ini pasti enggak. Kalau ke dai. Oh dai? Iya. Iya dai juga. dari Jelamon. Iya. Ada juga seperti Iya.
Dan saya juga alhamdulillah ceramahnya tentang CDP juga. Wih, luar biasa. alhamdulillah juga Semua sektor. semua sektor kita masuk, semua sektor kita masuk, semua sektor. Bahkan enggak karena ada saya juga kadang kalau malam pergi dakwah ya, pergi dakwah. Dan setiap dakwah itu, setiap selesai dakwah saya sleeping. Saya sisihkan 15-20 menit untuk mengkampanyekan CDP rupiah. Oh, oke. Iya. Saya doakan dulu. Apa? Beri warisan. Oh iya, Pasti belum nih. jangan salah. Saya sering dakwah di majelis taklim di warisan. Dan terus ketika saya berdakwah kepada mereka, saya akan selipkan 15-20 menit tentang CDP rupiah. Sosial. Luar Biasa kan? Kita cari yang belum. Apa? Pasti cuma di kota sosial. Oh, jangan salah. Kita sampai ke daerah 3T. Wih, 3T. Keluar, ke Iya. depan, dan tertinggal kan? sampai ke situ Oh juga. iya. Kemarin kita sudah sosialisasi ke Toraja, di kecamatan Bituang kalau tidak salah. Wah. Oh, di situ sosialisasi dari seluruh uang. Sampai ke pelosok naik ke Budung, sampai ke pantai Jakarta Versi. Nah, ini Kalau kalau ini bisa sampai, CDP ini bisa sampai kan? kalau kita tanya semua sudah disentuh. Gak ada celah buat Nggak bisa. luar biasa sekali. Ini semua juga sobat Sultan yang lagi mendengarkan nih. Kita lagi live juga di on air di seluruh kantor sudah didengarkan nih. Kita sapa-sapa dulu apa kabar nih semua Bapak Ibu pegawai mitra kerja yang lagi mendengarkan Kinisi Radio. Iya. Semoga tetap semangat, sehat selalu ya. Ya, kurang lebih masih ada 3 jam lagi. 3 jam lagi ya. Untuk menikmati hari Zuhur yang panjang. Libur panjang, jangan lupa besok kita ada upacara bersama Iya. memperingati Hari Pancasila ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini tadi kita sudah dijelaskan sama Pak Fadli tentang CBP apa. Akhirnya saya yang Jadi, Fadli sudah paham kan? sudah paham, sudah dijelaskan makanya Iya. sudah dijelaskan tadi sosialisasinya udah kemana-mana dan bisa CBP luar biasa. Dari cintanya, bangganya, paham itu udah selesai semua dijelaskan sama Mbak Fadli. Gitu. Berarti nggak usah lagi step-step keluar. Nah, nggak bakalan bisa step ini. Nanti saya beli saja dompetnya, amplop, minimal amplop buat bagi-bagi. Bolsa dikasih masuk dalam amplop dan lupa kasih saya. Saya juga maaf. Kalau nanti Terima kasih Mbak Sasa. Sudah menyempatkan diri untuk hadir berbincang dengan kita yang sangat absurd ya. kita berbagi ilmunya tentang CBP ini pakar CBP kita ini. Betul sekali. Semoga ke depannya CBP makin ini ya, makin meluas gitu ya. Meluas, insya Allah. Iya benar. Nggak hanya di Makassar, nggak hanya di Tohandi aja. Seluruh, betul. Minimal awareness masyarakat tentang CBP itu semakin tinggi ya saya Betul sekali. tentang bagaimana memperlakukan uang itu. Untuk itu terima kasih banyak nih sekali lagi Pak Fadli sudah menyempatkan waktunya berbincang-bincang sama kita siang hari ini berbagi ilmu dan mungkin ada penutup. Patut. Oh. NBI namanya kalau cikan mata. Oh, paten petir. Bantunya beda lagi. Jalan-jalan sore bareng Mahaliumi. Cakep. Cakep. Apa tuh lagi? Pulang-pulang bareng Ibu Anya. Cakep. Apa lagi? Terima kasih sudah mendengarkan Penisi Radio hari ini. Cakep. Jangan lupa kita ketemu lagi di Penisi Radio yang akan datang. Cakep. Selanjutnya beda. Sampai ketemu.